Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Baiklah, coaching hari ini pada kasus pertama adalah itu permasalahan dari saya sendiri, Ibu Tuti. Saya adalah guru yang mengajar di kelas 1. Nah, saya selama mengajar selama 17 tahun, baru pertama ini mengajar kelas 1. Jadi pengalaman mengajar kelas rendah baru pertama kali. Selama menjadi guru, saya mengajar kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Jadi ketika saya mengajar di kelas 1, saya mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran karena tingkat kemampuan murid itu sangat berbeda-beda, terutama di dalam hal membaca. Ada anak yang baru bisa mengeja, ada anak yang kadang lupa huruf, dan ada anak yang baru mengenal huruf. Nah, jadi di sini saya ingin mencari solusinya. Saya ingin berbagi dengan Ibu Rosalia Dewi Eka. Selamat siang Ibu Rosalia. Selamat siang, Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Ibu? Dengan senang hati saya berikan waktu untuk Ibu untuk berbicara. Mari, apa yang bisa saya bantu, Ibu? Begini Ibu, saya mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas 1 karena ini pengalaman pertama kali saya mengajar di kelas rendah. Jadi saya kurang pengalaman di dalam mengajar di kelas rendah, Ibu. Baiklah, dengan permasalahan yang sedang Ibu alami ini, kira-kira apa yang ingin Ibu minta tolong kepada saya? Apa yang kira-kira bisa saya bantu? Saya sangat mengharapkan Ibu memberikan saya solusi dari masalah saya, Bu. Selain itu apa lagi, Bu? Selain itu, dari diskusi ini saya berharap sekali saya bisa memperbaiki cara mengajar saya di kelas agar anak-anak di kelas mendapatkan perlakuan yang sama. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan keadaan tingkat kemampuan murid yang berbeda-beda. Baiklah, sebelumnya bisa Ibu ceritakan apa permasalahan Ibu di dalam mengajar di kelas yang membuat Ibu merasa tidak nyaman atau bingung pada saat mengajar? Mungkin bisa Ibu ceritakan pada satu mata pelajaran seperti itu? Ya benar sekali ya Bu, saya itu bingung sekali loh Bu, ketika saya mengajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi terutama dalam elemen menulis dan membaca Ibu. Membuat Ibu merasa bingung tadi, kalau boleh saya tahu karena Ya saya merasa bingung itu seperti ini Bu. Jadi ketika saya mengajar di kelas 1 itu pada pelajaran bahasa Indonesia, ah, ternyata kemampuan murid di kelas itu berbeda-beda Ibu. Ada yang murid yang baru bisa mengeja 2 suku kata, ada murid yang sering lupa huruf, dia tahu hurufnya A sampai Z, tapi ketika kita menyuruh menulis sebuah kata, dia bingung, huruf B itu apa Bu? Huruf A itu gimana Bu? Jadi ada yang lebih lagi, ada murid yang baru mengenal huruf A sampai Z, belum tahu sama sekali tentang huruf. Itu merupakan saya bingung sekali Bu ketika mau melaksanakan proses pembelajaran. ya, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa murid-murid Ibu itu tadi ada yang hanya bisa mengeja, ada yang belum tahu huruf. Kalau boleh saya tahu, Ibu mengetahui tingkat kemampuan anak Ibu itu berdasarkan apa? Apakah hanya Ibu melihat saja atau seperti apa? Oh iya Bu, jadi saya tahu tingkat kemampuan anak itu pertama saya memang pada awal masuk sekolah itu memang saya menguji kemampuan anak ya Bu, terutama dalam membaca. Jadi saya sudah melakukan pemetaan anak yang bisa membaca, yang belum bisa membaca, yang baru mengenal huruf. Terus selain itu saya juga melakukan pengamatan ketika belajar di dalam kelas. Saya melihat anak-anak yang tingkat kemampuannya di dalam hal membaca. Bagus sekali, saya sangat apresiasi dengan apa yang sudah Ibu lakukan di langkah awal pada saat proses pembelajaran. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada di dalam kelas Ibu ini. Nah, selama dalam proses pembelajaran di kelas tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan?
Ya, selama ini yang pernah saya lakukan, saya berusaha, Ibu. Jadi saya berusaha supaya proses pembelajaran itu lebih efektif, lebih baik. Saya menggunakan berbagai media yang menarik agar motivasi belajar anak lebih meningkat. Terus saya mengajar lebih optimal lagi. Tapi saya melihat ternyata anak itu kurang fokus, Bu, di dalam belajar. Jadi saya merasa terkadang saya melihat anak itu ada yang bingung dalam mengerjakan tugasnya, Ibu. Mungkin karena anak itu tidak fokus. Padahal saya sudah berusaha menggunakan berbagai metode, media yang bervariasi, Bu. Iya, berarti Ibu melihat salah satu permasalahannya adalah anak yang kurang fokus ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Nah, dalam program guru penggerak kita sudah pernah mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya, dan mindfulness ya, kalau tidak salah, Ibu. Kita sudah Iya, pernah Bu. belajar Iya, tentang sudah itu. ya, sudah Nah, saya pelajari ya. ya, sekarang saya mau tanya, apakah itu sudah Ibu coba terapkan di dalam kelas Ibu? Oh iya, Bu, setelah kita pelajari modul pembelajaran diferensiasi, saya mencoba Ibu melakukannya di kelas ya. Saya mencoba melakukan di dalam kelas, tapi saya belum saya melihat anak itu masih kurang fokus. Oh ya, mungkin saya belum mengintegrasikan mindfulness itu ya, Bu. Karena saya, Mbak, hanya karena kita kan baru memahami pembelajaran diferensiasi. Jadi saya belum terlalu optimal ya, Bu. Dan masalah mindfulness itu memang belum saya terapkan ya, Bu. Itu belum. Saya saya belum, karena baru kita pelajari kemarin, jadi belum saya integrasikan mindfulness itu di dalam proses pembelajaran saya. Iya. Baik, Ibu tadi sudah mencoba menerapkan teknik itu tadi yang kita pelajari dalam program guru penggerak. Nah, tadi Ibu sudah mencoba merefleksikan belum dari apa yang sudah Ibu lakukan dalam teknik mindfulness tadi? Coba Ibu refleksikan, kira-kira apa sih yang salah dalam teknik saya ini? Kira-kira apa yang perlu saya evaluasi? Apakah Ibu sudah Iya, pernah melakukannya itu? alhamdulillah saya sudah merefleksikan diri ya, Bu, dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu saya merasa mungkin saya belum optimal di dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya merasa belum terlalu optimal, saya belum menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dan mungkin teknik mindfulness-nya belum terlalu saya optimalkan kepada murid ya, Bu. Jadi itu sudah merupakan refleksi sudah saya melakukan refleksi pada saat pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Ya, bagus sekali Ibu sudah merefleksikannya. Jadi Ibu sudah melaksanakan dan Ibu juga sudah merefleksikannya tentang proses pembelajaran mindfulness tadi ya Bu ya. Nah, sekarang karena Ibu sudah tahu evaluasi atau refleksi yang Ibu lakukan tadi, nah sekarang saya berharap semoga refleksi itu dapat mendukung Ibu dalam proses pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu tahu langkah apa yang harus diambil dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang saya mau tanya dari hasil refleksi Ibu ini, apakah komitmen atas rencana pembelajaran Ibu selanjutnya? Ya, dari refleksi itu, Bu, saya akan berusaha ya memperbaiki proses pembelajaran saya selanjutnya. Jadi saya akan berusaha menyiapkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan gaya belajar anak, dan saya akan membuat kegiatan evaluasi ya, Bu, sesuai dengan tingkat kemampuan anak, karena tingkat kemampuan anak kan berbeda-beda. Mungkin itu hal belum saya lakukan ya, Ibu. Saya akan berusaha melakukan, dan yang tidak lupa saya akan coba mengintegrasikan mindfulness ya, Bu, seperti bernapas sejenak dengan kesadaran penuh. Boleh juga saya akan mencoba menerapkan teknik stop ya, Ibu, yang baru kita pelajari kemarin. Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Terus saya akan melibatkan murid dalam memilih sumber belajarnya, dan pada awal pembelajaran itu yang penting saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness ya, Bu, seperti tarik napas tadi atau menggunakan teknik stop ya, Ibu. Puas.
Bagus sekali, sangat bagus sekali rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Jadi sekarang Ibu sudah tahu hal apa yang sudah harus Ibu lakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Jadi saya sangat mendukung hal yang akan Ibu lakukan ke depannya. Semoga pembelajaran Ibu di kemudian dapat berjalan dengan lancar. Apa yang Ibu harapkan kepada murid-murid Ibu dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Eka ya atas waktunya, waktu yang Ibu berikan pada saya untuk kita sharing ya Ibu. Ini adalah sharing itu memang kita butuhkan ya Bu untuk dalam membicarakan suatu masalah. Mudah-mudahan saya akan terus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran agar bisa membuat anak merasa nyaman belajar di kelas. Nah, terima kasih Bu Eka, Rosalisa Eka atas waktu sharingnya. Saya berharap semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Makasih Bu Eka. Semangat buat Ibu Ya. dalam belajar. Baik, jadi saya saat ini memposisikan diri saya adalah saat ini saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya baru 1 tahun ini sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Swasta Tunas Kita Pamor Ganda. Dan kebetulan dalam proses saya sebagai kepala sekolah ini, saya dipercaya atau saya terpilih menjadi calon guru penggerak dan saat ini saya sudah dalam proses setengah proses tahap dalam kegiatan guru penggerak ini. Nah, di bulan September ini pemerintah ternyata membuka kembali kegiatan guru penggerak yaitu pada angkatan ke-7, 8, dan 9. Nah, sebagai kepala sekolah dan saya sebagai calon guru penggerak, saya sudah mengalami manfaat sebagai guru penggerak atau sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya mempunyai kewajiban sebagai kepala sekolah khususnya untuk mengajak rekan-rekan guru saya di sekolah untuk ikut terlibat dalam proses program guru penggerak ini. Nah, permasalahan yang saya alami ternyata tidak semua guru yang ada di sekolah saya ini tertarik untuk mengikuti program guru penggerak. Jadi pada saat kegiatan KKG Gugus 1 Kecamatan Ketahun, saya bertemu dengan Bu Tuti yang sama-sama sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Nah, di situ saya ingin bertanya kepada Bu Tuti atau ingin berbagi cerita kepada Bu Tuti mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Semoga nantinya saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk rekan-rekan guru di sekolah. Ibu Tuti, selamat siang. Selamat siang Ibu Eka. Bagaimana kabarnya Ibu Tuti? Alhamdulillah sehat Ibu Eka. Ibu Eka bagaimana kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan, saya pun juga sehat Ibu ya. Setelah kita lama tidak bertemu, akhirnya kita bertemu di KKG Gugus kita ya Bu ya. Iya. Jadi saya boleh meminta waktu sebentar Bu Tuti, saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Tuti. Boleh sekali Bu Eka, saya ada waktu. Mari Ibu kita cari tempat duduk yang bersama ya Ibu ya. Ada apa dan apa yang bisa saya bantu? Iya. Yuk Bu, mari kita cari tempat duduk yang nyaman buat Iya, kita untuk nyaman sekali berbincang-bincang, ya. untuk kita sharing ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi begini Bu, kita kan sama-sama calon guru penggerak ya Bu ya. Dan saat ini sudah Bu terbuka lagi angkatan ke-7, 8, 9 calon guru penggerak. Nah, saya ini sebagai kepala sekolah Bu, saya pingin sekali guru-guru di sekolah saya ini ikut ambil bagian dalam guru penggerak ini. Tetapi permasalahannya dari 18 orang guru yang ada di sekolah saya ini hanya 2 yang tertarik untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi disinilah saya ingin berbagi cerita dengan Bu Tuti. Saya apresiasi sekali semangat Ibu Rosalia ya yang punya semangat untuk mengembangkan diri
guru-guru yang ada di sekolahnya. Itu salah satu peran kita sebagai guru penggerak ya Ibu, untuk terus berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Baiklah Ibu, dari cerita Ibu tadi, sebenarnya apa yang Ibu inginkan dari guru-guru di sekolah Ibu? Yang saya inginkan adalah mereka ada motivasi untuk ikut. Jadi ikut ambil bagian menjadi calon guru penggerak. Saya tidak menuntut mereka harus lulus, setidaknya mereka mau tergerak dulu. Ayo kita tergerak, kita mendaftar dulu. Nanti kita ikuti prosesnya gitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi hanya 2 orang yang baru tertarik, Ibu. Terus dari pertama Ibu ingin ada motivasi dalam diri guru di sekolah Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Terus apa lagi yang Ibu inginkan dari guru-guru Ibu di sekolah Ibu? Nah, selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, Bu, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan ternyata ilmu yang saya dapatkan dan saya coba terapkan di sekolah itu ada sedikit berbeda dengan yang diterapkan oleh guru-guru. Guru-guru masih menggunakan mindset yang lama. Jadi saya ingin membuka wawasan guru-guru di sekolah saya. Yuk, kita ikutin perkembangan sekarang untuk peserta didik kita gitu, Bu. Bagus sekali ya Ibu Eka. Dan selain itu Ibu kan menginginkan guru Ibu seperti itu, tapi tanggapan dari guru di sekolah Ibu seperti itu. Jadi kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu rasakan saat ini, Bu? Sejujurnya saya merasa kecewa dengan kondisi ini. Saya sudah mencoba, saya memberikan motivasi, ternyata mereka masih belum tertarik dengan saya mencoba juga saya berkonsultasi dengan pengawas, Pak, pengawas bagaimana yuk kita mencoba kita di guru-guru di sekolah saya ini tertarik untuk menjadi calon guru penggerak. Tapi ya ternyata hasilnya ya seperti itu, Bu. Jadi saya merasa agak kecewa dengan sikap guru-guru yang ada di sekolah saya. Oh iya, Bu. Jadi selain ada perasaan kecewa Ibu terhadap apa yang terjadi di sekolah Ibu, apa lagi perasaan yang Ibu rasakan pada saat dalam menghadapi keadaan yang ada di sekolah Ibu yang mempunyai motivasi yang tinggi, tapi di rekan-rekan guru di sekolah Ibu motivasi dari dirinya itu belum muncul ya Ibu. Apa sih yang Ibu rasakan selain perasaan kecewa itu Ibu? Ya selain kecewa saya jujur saya merasa gagal, Bu. Ternyata saya belum bisa memotivasi guru-guru yang ada di sekolah saya. Maka dari itu saya di sini berbincang-bincang dengan Bu Tuti. Kira-kira bagaimana sih solusi apa yang harus saya lakukan biar semuanya itu bisa bergerak gitu loh, Bu. Oh. Ya, bagus sekali ya Ibu Eka. Jadi selama ini dengan melihat keadaan di sekolah, kalau boleh saya tahu, langkah-langkah apa sih yang pernah Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Ya, saya selalu memberikan dorongan kepada guru-guru. Jadi ada sebagian guru-guru itu yang tidak melek teknologi ya Bu ya. Jadi Yeah. ayo kenapa sih harus takut? Nanti saya nggak bisa komputer Bu. Saya akan membantu. Yuk kita sama-sama belajar. Dari kita tidak tahu kita maka kalau kita sama-sama pasti kita akan menjadi tahu. Tapi ya masih ada yang lain dengan alasan-alasan yang lainnya. Jadi saya selalu memberikan motivasi, ayo apa sih yang tidak bisa, ayo saya bantu. Kira-kira apa lagi yang tidak bisa? Mungkin saya nggak bisa Bu untuk scan apa namanya identitas saya. Oh ya, saya bantu. Begini caranya menyekennya. Jadi biar kita sama-sama bekerja sama-sama terbuka wawasan kita gitu Bu. Wow, hebat sekali kerjasama Ibu dengan rekan guru Ibu di sekolah ya Ibu. Saya sangat salut sekali Ibu ya, bukan main motivasi Ibu. Nah, saya coba Ibu, apakah Ibu pernah tidak terpikir di pikiran Ibu kan punya teman loh Bu, sesama rekan guru penggerak. Nah, kan kita bisa berkolaborasi Bu dengan mengatasi permasalahan itu Bu. Pernah nggak terpikir Ibu, oh saya mau mengajak teman agar bisa bertukar pikiran dengan guru-guru yang di sekolah biar bangkit motivasi, oh ternyata guru penggerak itu seperti ini, tidak seperti yang mereka bayangkan. Pernah nggak Bu terpikirkan Bu?
Nah, inilah yang terlintas dalam pikiran saya, Bu. Jadi saya saat ini sedang berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi saya ingin selain motivasi dalam diri saya juga ingin menimbulkan motivasi yang lain di luar dalam diri saya. Jadi saya akan dalam angan saya, dalam pikiran saya ingin mengajak teman-teman CGP yang lain, yuk datang ke sekolah saya, yuk kita saling bertukar pikiran, kita saling men-sharingkan apa sih yang kita dapatkan sebagai guru penggerak itu, ilmu apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang bisa kita terapkan. Jadi disinilah saya meminta Ibu untuk ikut berkolaborasi di sekolah saya untuk menumbuhkan motivasi guru-guru yang ada di sekolah. Ya, kan selama ini ibu tidak merasa merasa kecewa, merasa apa ibu rasakan. Mengapa tidak ibu lakukan? Ibu langsung berkolaborasi dengan teman-teman CGP yang lainnya, Bu. Nah, inilah perasaan di awal saya ini, saya merasa ragu dan takut apakah teman-teman mau untuk berkolaborasi dengan saya. Nah, disinilah keberanian saya. Kebetulan kita ketemu di KKG ini, saya utarakan ke Ibu, boleh tidak kita saling berkolaborasi, kita bergerak bersama untuk menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah saya. Iya. Nah, setelah Ibu mengajak CGP lain untuk datang ke sekolah, misalnya kan Ibu sudah berhasil mengajak seperti saya ya, Bu, mengajak untuk datang ke sekolah, saling berbagi pengalaman, berkolaborasi untuk meningkatkan motivasi diri dalam rekan guru di sekolah. Nah, jadi apa yang akan Ibu sampaikan? Iya, yang akan saya sampaikan yang pertama, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Yuk kita sama-sama membuka diri, kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh rekan CGP saya yang akan di sekolah. Kita lihat apakah ketakutan-ketakutan yang selama ini Bapak Ibu pikirkan itu benar atau tidak. Jadi saya ingin mereka membuka diri, Bu. Oh, bagus sekali Bu Eka. Ayo kita lakukan bersama-sama. Saya siap membantu Ibu Eka. Selain itu, kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga Ibu yakin bahwa apa yang Ibu lakukan dapat membuat guru lebih semangat mengikuti kegiatan guru penggerak? Iya, kekuatan yang saya miliki adalah saya orang yang ingin selalu belajar. Dan itulah yang ingin saya terapkan kepada guru-guru yang lain. Namanya belajar itu tidak hanya berhenti saat kita ada di kuliah, tetapi dalam proses hidup kita pasti akan ada pembelajaran-pembelajaran baru yang akan kita terima. Jadi saya ingin membuka wawasan guru-guru, yuk kita sama-sama belajar untuk menerima hal-hal yang baru dalam diri kita. Jadi jangan kita hanya menangkap mindset kita yang lama, tetapi ayo kita membuka diri, kita terima hal-hal yang baru, kita sama-sama belajar. Wah, bagus sekali Bu Eka. Saya sangat suka dengan rencana Ibu itu. Lalu, dari rencana Ibu itu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk menjalankan rencana ini saya berkomitmen, saya akan konsultasikan dulu dengan pengawas yang ada di sekolah saya. Kemudian saya akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nanti saat rekan-rekan CGP saya datang ke sekolah, dan saya juga menyiapkan rekan-rekan guru saya untuk mau membuka diri, sama-sama belajar, sama-sama mengubah mindset yang ada dalam hidup mereka. Lalu, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menjalankan komitmen itu? Yang akan saya libatkan adalah seluruh ekosistem yang ada di sekolah saya, Bu, baik guru maupun pengawas yang ada di sekolah. Dan juga komite sekolah pun mungkin akan saya panggil biar sama-sama kita terbuka. Nah, rencana itu Ibu itu sangat baik sekali untuk dilakukan. Ayo silakan mulai untuk dibicarakan sebelum waktu pendaftaran usai. Sebentar lagi pendaftaran mau habis Ibu. Ayo segera kita laksanakan. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya, terima kasih untuk segala hal yang sudah Ibu berikan kepada saya.
Dan terima kasih juga Ibu sudah memberikan waktunya, nanti akan saya panggil Ibu dengan rekan-rekan CGP yang lain untuk kita membuka wawasan guru-guru yang ada di sekolah saya. Jadi bukan hanya 2 aja yang tertarik, tetapi lebih dari 2 itu untuk tertarik menjadi seorang guru penggerak. Jadi Iya, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu, jadi kita bisa bertemu di lain waktu, apalagi di sekolah saya nanti. Jadi saya tunggu Ibu waktunya nanti datang ke sekolah. Terima kasih sama. Ibu, selamat siang. Sama-sama Ibu Eka, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kita bisa bertemu lagi, sharing kembali untuk memecahkan setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Eka.